Udah bener Mbak, tinggal naikin aja naikin ke meja aja Mbak. Nah. Saya ulangi nih Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahidan. Alhamdulillahilladzi qad ja'alana mu'minina ukhuwatan fid din. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dah. Amma ba'du. Ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah, tidak ada ungkapan hati yang lebih indah daripada ungkapan hati syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang Allah masih memberikan kepada kita semuanya kenikmatan iman dan Islam, dan terlebih lagi Allah masih memberikan kepada kita kenikmatan untuk bertemu dengan bulan suci Ramadan. Dan alhamdulillah pada pagi hari ini kita menggunakan waktu di bulan suci Ramadan untuk ketaatan kepada Allah. Dan memang hal seperti ini yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah. Karena bagaimanapun, sebagaimana tadi disampaikan oleh MC, duduknya kita di masjid itu bisa kita niatkan untuk i'tikaf, dan terlebih lagi kita isi dengan kebaikan-kebaikan, kita isi dengan ilmu-ilmu dari Allah dan Rasulnya. Sebagaimana hadis Rasulullah Muhammad SAW yang menggambarkan bagaimana pesannya pahala yang diperoleh seseorang yang beriman, yang dia duduk di masjid dan dia melakukan perbuatan amal sholih, terutama melakukan thalabul ilmi. Sebagaimana Rasulullah Muhammad SAW bersabda, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitabullah wa yatadarasunahu bainahum. Kata Rasulullah Muhammad SAW bersabda, dan tidaklah sekelompok kaum dia duduk di salah satu masjid di antara masjid-masjidnya Allah, di salah satu rumah di antara rumah-rumahnya Allah, yang dia sekelompok itu yatluna kitabullah, membaca Al-Quran yang tadi sudah dibacakan, satu kubur, wa yatadarasunahu bainahum, dan dia tidak hanya baca Quran tok, tapi mempelajari ilmu-ilmunya Allah, salah satunya dengan mempelajari apa yang difirmankan Allah dan apa yang disabdakan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Insya Allah pagi hari ini kita akan melakukan itu. Terus apa nanti yang akan kita dapatkan, ibu-ibu rahimahullah, ketika kita mampu menjadikan diri kita orang-orang yang duduk di masjid membaca kitab-kitab Allah, membaca ayat-ayat Allah dan mempelajarinya. Yang pertama, Allah akan memberikan anzalat alaihi sakinah. Allah akan memberikan sakinah. Sakinah itu apa ibu? Ketenangan. Urip niku nek tenang niku ayem napa mboten ibu? Ayem. Nek kata hutang kali mboten gadah hutang niku ayem. Kalaupun banyak utang tapi Allah menurunkan rahmahnya, sakinahnya, kita akan tenang. Tapi beda orang yang kaya-kaya tapi saya tadi sudah sepakat itu impor mobil banyak banget. Akhirnya ada keundangan apa? Ternyata Masya Allah. Bedanya ketika orang kaya, dia tidak diberikan Allah sakinah, urip ini kurang terus ibu rahimah. Yang pertama, Allah akan menurunkan sakinah. Yang kedua, wa ghasyiyatuhum rahmah. Allah akan menurunkan, akan meliputi kepada orang-orang yang duduk di masjid membaca kitab Allah dan mempelajarinya dengan rahmah. Rahmah itu kasih sayang. Salah satu hal pintu supaya rahmah Allah turun kepada kita itu ketika kita senantiasa melihat, memandang wajah-wajahnya orang saleh. Dan kita hari ini Masya Allah, saya sangat bersyukur diberikan kesempatan untuk duduk di sini bersama ibu-ibu salihah. Insya Allah menghuni surga insya Allah. Sebagaimana persis yang disampaikan oleh Ibnu Taimiyah, beliau mengatakan ma'inda
inilah tempat alasan Allah menurunkan rahmahnya kepada kita. Maka rahmah ini hal yang sangat penting untuk kita cari, karena rahmah ini adalah salah satu bentuk penjagaan Allah untuk kita. Kita mampu menjaga lisan kita itu karena kasih sayang Allah. Kita mampu infak secara rutin itu karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, apa yang akan kita dapatkan? Wa haffathumul malaikah. Malaikat akan senantiasa meliputi majelis kita. Majelis kita insyaallah ini para malaikat menaungi kita dan mendoakan kepada kita, mendoakan keberkahan untuk kita dan mendoakan supaya kita terhalang dari bala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, yang keempat, apa yang akan kita dapatkan? Wa syaqallahu fi man 'indah. Dan Allah akan menyebut nama-nama kita kepada para malaikat yang mengelilingi kita. Ini loh hambaku. Hambaku ini tidak setaat kamu, tapi hambaku senantiasa mau untuk berubah, mengambil ilmu-ilmuku. Dari sinilah keberkahan Allah akan diturunkan kepada kita. Ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah. Semoga pertemuan kita pada pagi hari ini pertemuan yang diridhoi oleh Allah dengan niat yang tulus, dengan keikhlasan kita, walaupun ya rada-rada lemes iki. Ya. Lemes napa mboten Bu? Mboten nggih? Masyaallah, semangat. Ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah, sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri dulu ya. Tahu-tahu sopo sampai tadi di depan enggak ngerti kan. Baik, nama saya Khalis Miftah Izzuddin. Dipanggil saja Khalis. Umur saya seumuran putra-putri jenengan. Umur saya belum genap 25. Sudah punya anak dua. Sudah punya anak dua, alhamdulillah. Ya intinya ya saya masih muda kalau pengalaman kalian jenengan, cuman belum tentu nanti wafatnya saya duluan. Nah, intinya kita sama-sama bareng-bareng untuk beramal soleh, sehingga dengan amal soleh itu akan memberikan keberkahan untuk hidup kita. Ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah, setelah adanya keutamaan kita bermajelis di masjid, nanti apa yang akan kita dapatkan? Yang akan kita dapatkan adalah ilmu. Persis apa yang jenengan inginkan datang ke sini. Persis apa yang jenengan inginkan ketika jenengan datang dari rumah ke sini untuk mencari ilmu. Dapatnya mesti ilmu. Kalau niatnya pun tulus keras. Terus dari ilmu itu apa nanti yang akan mengubah kita? Dari ilmu itu salah satu hal penting untuk kita perhatikan, kita nanti akan mendapatkan, kita akan merasa tidak khawatir dengan apa yang sudah dijanjikan Allah, dan kita khawatir dengan apa yang belum dijanjikan Allah untuk kita. Maksud itu apa? Kita itu terkadang masih khawatir dengan apa yang sudah dijanjikan Allah untuk kita. Kenapa gitu? Tentang rezeki kita terlalu khawatir. Ngopi. Tentang jodoh, masya Allah. Khawatir betul sampai dia. Masya Allah. Mereka yang terkait dari nikah. Ada ibu-ibu semua ya. Tentang rezeki, tentang jodoh, tentang kematian. Tapi kita lupa ibu-ibu, kita perlu mengkhawatirkan posisi kita nanti di akhirat. Kita di surga atau kita di neraka, nggak tahu kita. Maka yang kita khawatirkan harus itu. Kalau kita sudah khawatir posisi kita nanti di akhirat, maka kita akan lebih semangat dengan ikhlas untuk menuntut ilmu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ibu rahimani wa rahimakumullah. Pada pagi hari ini insyaallah kita nanti akan berbicara mengenai bulan suci Ramadan adalah bulan maghfirah. Ampunan Allah dibuka selebar-lebarnya oleh Allah, sebagaimana pintu-pintu surga dibuka sama Allah dan pintu-pintu neraka ditutup sama Allah. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, "Idza kana awwal lailatin min syahri Ramadan, sufidat sayatinu wa maradatul jinni." Kata Rasulullah, ketika sudah datang malam pertama bulan suci Ramadan, sufidat sayatinu wa maradatul jinni. Setan dan jin dibelenggu sama Allah. Wa khuliqat abwabun nari
jannah falam yughlaq minha babun, dan pintu surga seluruhnya dibuka selebar-lebarnya sama Allah, dan pintu neraka ditutup dan tidak ada yang ditutup sama sekali pintu surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, salah satu keutamaan bulan suci Ramadan adalah bulan suci Ramadan momentum untuk kita berubah. Sebelum nanti kita masuk ke materi, bulan Ramadan adalah bulan momentum yang paling tepat untuk kita berubah. Karena apa? Setan dan jin itu sama dibelenggu dan pintu neraka ditutup setutup-tutupnya sama Allah. Kalau kita di bulan suci Ramadan aja susah untuk berubah, di luar bulan suci Ramadan tambah susah untuk berubah. Godaannya tambah banyak. Kira-kira ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah, kalau di bulan suci Ramadan itu gampang taat atau gampang maksiat? Saya setuju. Kenapa gampang taat? Karena Ramadan salah satu bulan yang diberkahi sama Allah. Salah satunya tadi di dalam hadis tadi. Pertanyaannya, kita ini sudah ketemu sama bulan suci Ramadan. Sudah apa yang kita dapatkan dan apa yang bulan-bulan yang lalu sudah kita persiapkan untuk bertemu dengan bulan suci Ramadan? Kita ini patut bersyukur sudah dipertemukan sama bulan suci Ramadan. Pertanyaan saya sebelum sini. Dulu 2 bulan 3 bulan sebelum datangnya bulan suci Ramadan, ibu-ibu mikir rindu nama buatan kali bulan suci Ramadan. Rindu nama buatan bu? Saya sendiri. Rindu ini tenanan atau rindu gimmick? Kok saja ya kok awalnya dewi ini rindu gimmick kok? Mungkin? Iya. Kenapa? Karena memang persiapan kita itu nggak maksimal gitu loh. Kalau namanya rindu itu kan ketika bagaimana kita menyambut sesuatu dan kita persiapkan dengan maksimal. Ibu-ibu ente singkat bu, suaminya kerja jauh gitu, pulang 3 bulan sekali, 1 tahun sekali. Bapak ngapain ibu? Besok saya pulang. Ibu-ibu yang di rumah masak yang diinginkan bapak atau masak sak itu? Masak yang diinginkan dan sudah dibikin plan nanti aku gini. Karena apa? Rindu sama Ramadan. Bilangnya aku rindu sama Ramadan. Sampai nyanyi kan anak kecil itu Ramadan ku rindu. Ya. Rindunya beneran apa enggak? Nah itu pertanyaan untuk kita semua. Jangan-jangan punten rindu kita ini hanya sekedar rindu. Terus bagaimana rindu yang sebenarnya? Persis yang dicontoh pada para sahabat. Para sahabat itu membagi bulan Hijriah itu menjadi 2 bagian. Ya. 6 bulan sebelum bulan Ramadan dan 6 bulan setelah bulan Ramadan. Apa fungsinya ibu-ibu rahimahullah? 6 bulan sebelum datangnya bulan suci Ramadan untuk para sahabat berdoa semoga dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Kalau kita tuh doanya hampir berapa tuh? Jojo malah bukan doa. Masya Allah. Ya doanya sangat banyak sekali. Kita boleh mempersiapkan dengan puasa sunnah, itu persiapan, itu bukti rindu kita dengan bulan suci Ramadan. Terus 6 bulan setelah bulan suci Ramadan untuk apa? Setelah 6 bulan setelah bulan suci Ramadan, para sahabat berdoa semoga apa yang diusahakan di bulan suci Ramadan diberikan pahala dan diterima sepenuhnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sedikit mukadimah untuk kita supaya nanti nyambung gitu. Jadi kita harus tahu dulu Bapak Ibu rahimahullah, rindunya dengan bulan suci Ramadan itu pun berpahala. Ketemu Masya Allah. Ya. Maka ini sebuah kenikmatan yang sangat agung yang harus kita maksimalkan. Jangan sampai kita di bulan suci Ramadan ngerti-ngerti entek lagi batin. Lah kok wis batin. Lah kok wis takbiran. Setiap tahun kan kita seperti itu Bu. Ngulang terus setiap takbiran. Ramadan cepat ya. Hari ini saja saya sudah nemu Ibu. Saya isi tarawih kan kita. Orang rasa ya Mas yo, tarawih wis ping 6 apa 7 5 6 ya? Kok wis 6 ya? Nah, ini berarti menjadi salah satu bukti bahwa Ramadan itu ayam juga. Ramadan itu tidak lama waktunya. Maka salah satu bentuk rasa syukur kita setelah bulan suci Ramadan datang, kita harus maksimalkan. Salah satu cara memaksimalkan dengan cara kita meminta ampun kepada Allah sebesar-besarnya. Walaupun di bulan suci Ramadan Allah sampun memberikan gambaran bahwa ampunan Allah itu sangat besar, jatuh
Ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah. Lantas apa saja yang bisa menjadikan diri kita itu mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala? Karena kita semua sepakat itu, kita ini kita ini mungkin 1 tahun yang lalu itu pulaan dosa. Gitu Bu. Dosa kita dari Syawal tahun lalu sampai Ramadan tahun ini kira-kira berapa gunung? Berapa kali kita mencaci saudara kita? Berapa kali kita menghibah? Ghibah itu halal atau haram? Haram ya? Masih ngelakuin enggak? Lagi daging anjing ini halal atau haram? Haram. Ghibah ini halal atau haram? Berani enggak makan daging anjing? Masih berani ghibah? Ya, kita itu tahu hukumnya sama-sama haram. Tapi kok yang satu dispesialkan kenapa? Loh enak Mas. Ampun. Ya, saya tidak bosan-bosannya menasihati untuk diri saya pribadi tentang masalah ini. Kita itu hukumnya dua-duanya haram. Kenapa kita memilih salah satunya kita bolehkan? Tidak boleh. Ya. Nah, maka di bulan Ramadan ini momentum yang paling tepat untuk kita meminta ampunan dan menggugurkan seluruh dosa-dosa kita selama 1 tahun yang lalu. Maka banyak sekali hal-hal yang Allah berikan kepada kita. Gambaran yang paling sederhana adalah ketika kita puasa saja di bulan suci Ramadan itu sudah menggugurkan dosa kita. Puasa. Kita puasa tok dan mengamalkan amalan wajib, insya Allah dosa kita berguguran tanpa melakukan amalan sunnah, contohnya mana? Tapi masa iya kita ada sholat tarawih? Puasa saja itu menggugurkan dosa di bulan suci Ramadan. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Dalilnya sangat familiar ini, hafal semua. Tapi pertanyaannya, puasa kita di bulan suci Ramadan ini kualitasnya oke nopo? Ramadan apa puasa kita di bulan suci Ramadan ini kalau kita memintakan ampunan sama Allah untuk menebus dosa-dosa kita selama 1 tahun kemarin, kira-kira puasa kita itu sampun bener apa dereng? Sampai ada istilah itu Ramadan ora Ramadan. Ramadan bukan hanya menahan makan. Kaum muslimin banyak yang masih berpikiran Ramadan itu orang mangan rambe dari mulai sahur sampai berbuka. Padahal tidak sebatas itu ibu-ibu rahimahullah. Intisari dari perintah puasa di bulan suci Ramadan adalah untuk menahan hawa nafsu. Ya. Hawa nafsu apa? Dalam segala aspek. Ada sebuah contoh kasus. Ada seseorang dia puasa, tidak makan dan tidak minum. Tapi kebiasaan dia di luar bulan suci Ramadan, dia suka sekali lisannya itu untuk menghujat orang lain. Datang bulan suci Ramadan masih tetap menghujat. Ini bahaya. Menghujat, mencaci saudaranya itu hukumnya haram. Allah saja di bulan suci Ramadan mengharamkan apa yang sudah diharamkan oleh Allah. Makan minum itu boleh, halal. Tapi diharamkan sama Allah sementara di waktu yang sudah ditentukan sama Allah. Masa iya kita menghalalkan yang diharamkan oleh Allah? Sampai ada sebuah peringatan dari Rasulullah. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, Allah tidak peduli kalau kamu menahan makan, menahan minum, tapi kamu masih susah untuk menjaga liarnya lisanmu, suka mencaci, suka menghibah, suka menghina, suka memfitnah, maka Allah tidak akan menerima puasa kita. Karena apa? Kita menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah di bulan yang mulia. Maka ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah, kalau kita ingin diampuni dosa-dosa kita sama Allah, ya, kita harus puasanya itu berkualitas. Berkualitas itu seperti apa? Kita gunakan waktu kita sepenuhnya untuk
Gendong apa dulu? Terkadang kita itu ngapunten, kalau tidak ada dipaksa untuk kesibukan, kita akan memaksa diri kita untuk melakukan hal-hal yang labur, yang sia-sia. Padahal kita bisa baca tilawah. Targetnya ibu berapa kali khatam? 5? 1? Tidak apa-apa, yang penting khatam. Buatan khatam itu ya kok banget temen. Kalau kita tidak khatam, tapi waktu kita gunakan untuk melakukan amalan yang sia-sia, Masya Allah, rugi sekali diri kita di bulan suci Ramadan. Minimal 1. Kecuali kalau dia sakit. Kalau sakit nah oke, tidak masalah. Sampai ada tadi saya ditanya sama umi saya tadi di rumah. Saya punya Pak D, beliau sudah tidak kuat kerja. Umurnya ya sekitar 50 ke 60, tidak kuat kerja. Ya. Dia cuma disuruh sama istrinya, disuruh sama budi saya, terus bapak turu wae, tiduran ngaji, nek sahur, nek buka. Terus laksana nonton TV, pokoknya turu ngaji. Hari ini tadi malam sudah khatam. Posisinya sakit. Dan berdiri lama itu tidak kuat. Sholat di rumah, sholat sambil duduk. Hari ini tadi malam khatam. Masya Allah, seorang sakit masih mampu. Kira-kira baca Quran ini umat atau mboten? Umat. Nanti kita sing ora umat, sing mboten umin, sing sehat walafiat, kita masih malas. Padahal kita tahu di bulan suci Ramadan tilawah Quran kita 1 huruf dilipat ganda menjadi 100 pahala. Nah, ini Ramadan kita harus berkualitas, kita isi dengan apa-apa yang diridhoi Allah. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Kita menjauhi kemaksiatan sejauh-jauhnya. Kemaksiatan harus kita tendang sejauh-jauhnya di bulan suci Ramadan. Jangan sampai Ramadan ini kita nodai dengan kemaksiatan dan dosa. Ya. Seharusnya kalau umat muslim itu paham urgensi Ramadan, dia pasti tidak akan pernah mau memberikan satu dosa di bulan suci Ramadan. Karena apa? Karena semakin banyak dosa yang tercokol di dalam hati kita, itu yang akan menjadikan Ramadan kita gampang futur. Futur itu apa toh? Nek bahasane cah nom-nom niku melitre. Futur niku apa toh? Menurun gitu loh, kualitasnya menurun. Sekarang kita lihat berapa banyak di masjid-masjid itu. Ramadan kelima hari ini sampai hari ke-15 lah, soft masih penuh. Hari ke-15 ke atas kira-kira ada kemajuan apa enggak? Kemajuan apa enggak? Kemajuan soft tapi softnya semakin maju. Ya, yang awalnya 10 ke 5 sampai 6 soft, hari ke-15 Masya Allah kita temui bertahun-tahun selalu terulang. Ya, selalu terulang. Maju sampai 3 soft. Kenapa ini terjadi begitu? Faktornya sebutkan banyak dosa dan kita malas untuk taubat. Persis yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Al-Amin As-Singkiti, salah satu ulama besar di daerah Singkiti. Beliau mengatakan, ketika seorang muslim dia masuk malam pertama bulan suci Ramadan, sedangkan di dalam hatinya masih banyak tercokol dosa yang dia malas untuk taubat. Apa yang dilakukan oleh Syekh Muhammad Al-Amin As-Singkiti? Itu yang akan menjadikan dia kehilangan nikmatnya Ramadan. Hilangnya kenikmatan bulan suci Ramadan itu terjadi karena banyaknya dosa yang kita malas untuk istighfar. Istighfar berapa kali pun sehari? 100 kali. Banyak orang yang kaum muslimin yang istighfar aja malas. Dia pelit untuk meminta ampun kepada Allah. Ya. Di bulan suci Ramadan mari segini mumpung masih awal-awal ini, belum sampai tanggal 10 ini, kita istighfar sebanyak-banyaknya dan berdoa semoga Ramadan kita itu sempurna sampai akhir. Dan nanti kita sampai selesai bulan suci Ramadan kita dapat derajat takwa. Nah itu yang kita inginkan kan. Kita semuanya menginginkan, ya Allah berikan aku ketakwaan, tapi kita lupa bahwa yang memberikan kemudahan kita untuk melakukan ibadah di bulan suci Ramadan adalah dengan penghapusan dosa. Kita lupa bahwa yang menjadikan
video yang lain ketika sholat tarawih imamnya baca Allahu Akbar terus waladhdallin amin bismillah alif lam mim domba teh kabeh sing iki wah dawa iki mesti Masya Allah. Padahal nggak usah sudon dulu bisa jadi langsung Allahu Akbar. Ya. Terkadang kita itu sudah dari awal tidak nyaman dengan tarawih kita. Karena apa? Dosa kita terlalu banyak dan kita malas untuk istighfar. Ya. Itu yang pertama ini. Puasa kita, kalau puasa kita itu diberikan dan puasa kita berkualitas, insya Allah ampunan Allah akan turun. Sebagaimana hadis Rasulullah Muhammad SAW, fitnatur rajuli fi ahlihi wa malihi wa waladihi. Seorang manusia laki-laki atau perempuan, hartanya, anaknya dan keluarganya itu adalah fitnah. Keluarga, harta, anak itu adalah fitnah. Kalau terkadang kita itu banyak sekali mengalahkan sebuah kewajiban hanya karena fitnah ini. Ya, fitnah ini, harta. Harta kita semakin banyak, kita harus semakin banyak untuk infak dan sedekah. Tapi kenapa kita semakin banyak, semakin pelit? Berarti kita termakan fitnah harta. Ya. Banyak anak kita punya anak, masya Allah ganteng, putih, ya, solih, pinter. Tapi kita mengalahkan kewajiban kita kepada Allah hanya karena anak, kita termakan fitnah anak. Dan begitu juga ke suami. Kita banyak dosa kita hanya karena fitnah itu. Terus bagaimana cara menghapuskan dosa itu? Tukaffiruha fis shalah. Dengan sholat dosa fitnah itu akan terhapuskan. Yang kedua, wasiyam, dengan puasa. Ya, ternyata ibu-ibu, puasa kita di bulan suci Ramadan ataupun di luar bulan suci Ramadan itu mencegah fitnah dari harta, anak, dan keluarga. Wassadaqah dan sedekah. Wa'mur bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar. Ada 5 hal yang bisa mencegah diri kita dari fitnah-fitnah tadi. Apa yang pertama, Bu? Salat. Yang kedua, puasa, sedekah, amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf seperti ini, ibu-ibu panitia mengadakan kajian mengajak kaum muslimah semuanya. Ini amar ma'ruf. Ini salah satu bentuk pencegahan fitnah dari untuk keluarga kita. Ya. Pertanyaannya, Bu, sholat kita selama ini sama khusyuk apa derek? Bu, sholat kita sama khusyuk apa derek? Tahunya kadang-kadang khusyuk, kadang-kadang tidak dari mana? Berapa banyak pun kita takbiratul ihram Allahu Akbar kelingan. Kompor tak pakai sering kayak gitu, Bu. Itu salah satu tanda kalau kita ngikutin alur itu terus sampai salah ini nanti mikirnya berbeda. Doanya lagi kabeh. Itu persis yang disampaikan oleh Rasulullah. Rasulullah SAW bersabda, ketika seorang muslim itu sholat, takbiratul ihram, setan akan membisiki ke telinga-telinga manusia, wahai manusia, dzakir kada wa kada, ingat ini, sampai kita sampai akhir sholat, sing dipikirkan cuma bisikan sih. Itu yang menjadikan diri kita susah khusyuk. Terus sholat yang seperti apa yang bisa menghapuskan dosa-dosa kita, fitnah kita? Ya sholat yang sebagaimana yang Allah Rasulullah ajarkan. Khusyuk, tumainah, bacaannya sempurna, wudunya juga sempurna. Ya. Maka selain puasa di dalam bulan suci Ramadan yang untuk menghapuskan dosa ada dengan cara kita perbanyak sholat. Salah satunya adalah sholat tarawih. Sholat tarawih di masjid ibu-ibu lama-lama cepet-cepet, Bu. Cepet-cepet. Alhamdulillah kan cepet-cepet. Ya. Tapi kalau ibu-ibu ingin merasakan Ramadan, sholat tarawih lama mau ke Temboro Jawa Timur Magetan. Satu malam 30 juz. Dan itu sikilnya getar apa abuh dulu gitu. Satu Mer itu pernah cerita kepada kami. Satu Mer itu pernah cerita bahwa beliau pernah nyoba ke sana, sama murid-muridnya, sama komunitas di
depannya itu ada siapa? Ada orang tua itu kuat. Mosok ya enggak kuat. Akhirnya sampai selesai. Masya Allah. Satu minggu. Nah, kalau ibu pengen, bawa ke sana. Mau satu jus mas si itu gede kabeh. Sampai semakin komen 30 jus. Tapi itu memang ajaran Rasul memang seperti itu. Ketika menuju Ramadan, turun kiroan, panjangkan bacaan Al-Quran kita. Ya, sholat yang baik seperti itu. Tapi yang kulhu gitu, buat apa tetap sah. Tapi yang kita cari kan sholat itu kan nilainya, value-nya. Untuk apa? Nilai sholat itu ketika kita sholat khusyuk, tumaninah dan mendapatkan hal yang baik untuk diri kita. Kan itu. Aku kan kalau ada kaum muslimin yang sholatnya tidak tumaninah, cepat sekali. Ya itu mungkin yang mereka ada dalil, tapi bagi kita tidak seperti itu. Kan kita sholat itu harus tumaninah. Karena untuk merasakan bagaimana sholat itu kita berdialog pada Allah. Dan kita merasakan di dalam sholat itu ada keajaiban-keajaiban masalah kesehatan, sujud kita, rukuk kita, berdiri kita, tahiyat kita, itu semua kalau dilihat dari kesehatan bisa. Tulang kita akan posisi seperti apa? Kalau sholat itu bagus, insya Allah sehat. Berarti semua lorong-lorong nanti berarti sholatnya harus. Termasuk saya, pegel-pegel terus sih berarti sholatnya ada yang salah nih. Ibu rahimani wa rahimakumullah. Sholat di dalam bulan suci Ramadan juga akan memberikan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Ya, barang siapa yang mendirikan sholat di malam bulan suci Ramadan, dia akan dengan iman dan pengharapan dia akan mendapatkan ampunan dosanya dihapuskan dari yang lalu dan yang akan datang. Nah, maka dua amalan besar ini kita tidak usah terlalu muluk-muluk dengan amal-amal yang lain. Tapi boleh. Tapi dua hal ini kalau kita pegang aja, masya Allah, ampunan Allah sangat besar. Ya, ampunan Allah sangat besar. Tapi kalau dua hal ini kita remehkan, ya, ampun. Kalau dua hal ini puasa dan sholat kita remehkan, lantas dengan cara apa kita akan mendapatkan bulan Ramadan adalah bulan ampunan? Kan seperti itu analogi sederhananya. Ya, amalan yang paling istimewa di bulan suci Ramadan adalah puasa. Tapi kita tidak boleh lupa dengan amalan yang lain selain puasa. Karena bulan suci Ramadan bukan hanya sekedar ibadah puasa. Banyak dari kaum muslimin yang masih beranggapan bahwa bulan Ramadan adalah bulan puasa tok. Dia poso ya poso ora tarawih. Ya, tidak melakukan amal sholeh. Ya ini kan pemahaman yang perlu kita luruskan. Ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ya, lantas bagaimana cara Allah untuk menghapuskan dosa-dosa kita? Caranya Allah seperti apa? Ya. Selain tadi kita melihat ada amalan akan menghapuskan dosa kita, tapi cara Allah ada juga yang menjadikan diri kita itu diampuni dosa-dosanya, terutama di bulan suci Ramadan. Yang pertama, ini saya ambil dari kitab, dari perkataan Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Cara Allah pertama untuk menghapuskan dosa-dosa hambanya adalah dengan cara Allah menurunkan rahmat kepada hambanya dengan hambanya dimudahkan untuk taubat. Ya, dimudahkan oleh Allah untuk taubat. Kira-kira pengelolaan panjenengan sampai ini orang yang mudah taubat atau mboten? Insya Allah ya. Berarti kalau kita sering istighfar, sering taubat, sering berzikir, itu salah satu tanda Allah cinta dengan kita. Karena apa? Karena dengan taubat itu Allah akan menghapuskan dosa-dosa kita. Terus bagaimana rukun taubat itu? Persis yang disampaikan oleh siapa? Yang di dalam kitab Imam An-Nawawi yang Sholihin itu, beliau mengatakan setidaknya ada 4 hal yang harus kita lakukan kalau ingin tobat kita diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini mungkin materi yang sangat sering diulang, tapi kita lupa juga untuk melakukannya. Ya, maka kita harus ulang. Yang pertama, menghentikan maksiat. Kita harus maksiat stop, benar-benar stop, terutama di bulan suci Ramadan ini. Sampai di dalam bulan suci Ramadan ini ada sebuah perintah dari Rasulullah Muhammad SAW, wa ya baghiyasyar aqsir, wahai para pengingin, bagi barang siapa yang
berlipat ganda. Yang pertama menghentikan maksiat, yang kedua menyesalinya. Kita sesal dulu. Ya. Kalau tidak nyesal nanti diulangi lagi. Ya. Syarat yang ketiga adalah bertekad untuk tidak mengulanginya. Ya. Kalau sudah nyesal, kemungkinan besar dia tidak akan mengulanginya. Tapi nek buatan nyesal, yogur menghentikan maksiat tapi tidak nyesal, ya dia nanti akan mengulanginya kesalahan yang kedua kali. Makanya harus kita perhatikan betul. Jangan sampai ampunan Allah itu tidak jadi turun untuk kita hanya karena kita mengulangi kesalahan kita kedua kalinya. Dan itu banyak kita lakukan. Ya, banyak sekali kita melakukan maksiat, sudah tobat, tapi mengulangi lagi. Ya. Yang terakhir, ya, meminta kebebasan atau keridhoan kepada orang yang terkait. Kalau kita maksiatnya itu antar manusia, ya, katakan menyakiti hati saudara ini. Akan ada yang sakit dulu, pernah ada kasus pas SMA, aku terus tahu menyakiti hati konco terkait. Minta maaf. Kalau punya orang baik aja dia telepon. Kalau perlu diajak makan, karena memberikan kebaikan itu akan menghapuskan dosa. Kalau dia tidak ridho sampai mati, dia nggak ridho sampai meninggal, masya Allah, nanti tanggungan kita di akhirat berat sekali. Ya, satu orang saja tidak ridho dengan kenakalan kita, kemaksiatan kita kepada dia berat sekali bukannya, apalagi banyak. Nah, borongan, boleh maksiat atau borongan? Borongan pahala tidak apa-apa, tapi maksiat atau borongan, nyaurnya nanti juga susah, penghapusan juga susah. Walaupun Allah itu maha pengampun, tapi kita juga harus meminimalisir. Tidak boleh kalau kita maksiat, ngomong maksiat tenang aja, Allah kan maha pengampun. Tidak boleh seperti itu. Kita harus mencegah seminimal mungkin kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang kedua, cara Allah untuk mengampuni, ya, untuk memberikan, untuk menurunkan ampunan kepada hambanya adalah dengan cara Allah melihat amal baik kita, amal solih kita, atau amal amal prioritas kita. Ibu-ibu yang duduk di sini, kira-kira ada tidak amal istimewa, ibadah istimewa yang setiap hari pasti dilakukan, tidak pernah ketinggalan? Enten buat dulu. Katakan infak, aku infak sehari itu mesti mas 20.000 sehari, mesti tidak pernah ketinggalan. Itu amal istimewa. Tidak usah banyak-banyak. Ya. Kalau infak itu kan sedikit-sedikit tapi rutin, itu ahsan daripada dia langsung 1 juta blek tapi setahun rata infak. Ya, dirangkai, tidak bisa. Ya, walaupun itu pahalanya ada, tapi kan itu tidak akan memberikan efek baik untuk kita. Tapi kalau kita istiqomah, tapi ya buatan sing pati murah terus, pati murah kok saja itu kebangetan. Ngomong Pak, kalau sing dipakai pati murah terus dia ini mau pedang. Maka ya kita harus tahu posisi kita. Kalau kita dalam sebulan itu penghasilannya 20 juta, kok ya iji 20.000, berarti itu banget. Kalau kita penghasilannya lebih dari 10 juta itu nanti, kalau kita infaknya kok sama seperti orang-orang tukang parkir, masya Allah, kita rendah sekali posisi kita di mata Allah. Ya. Berapa banyak orang yang hidupnya sederhana, tidak banyak, tapi infaknya justru banyak kita temui seperti itu. Tukang becak, tukang penjual, apa itu kue leker. Kue leker itu omsetnya berapa tuh dalam sehari? Mungkin balik modal paling plus 5.000, 10.000. Itu ada salah satu kasus itu, cerita itu, tukang leker itu setiap sore dia pulang ke rumah itu tidak pernah kok lekernya habis. Memang disisakan kurang lebih 10 sampai 20, ini enggak ya, 5 sampai 10 piece. Ya. Untuk apa? Nanti pulang, di situ ada tukang becak, diberikan satu. Memang sengaja tidak dihabiskan. Enak kalau tutup, enggak tutup. Tapi masih ada untuk diberikan kepada orang yang membutuhkan. Bisa jadi tukang becak belum makan dalam sehari. Infaknya penjual leker itu mungkin lebih besar daripada kita yang penghasilan kita sampai 5 sampai 10 juta. Tapi infak kita koyo ciroto hitungan, masya Allah. Maka semakin banyak penghasilan kita, itu tanda ujian dari Allah mampu tidak kita memberikan kenaikan
tambahan infak kita kepada fisabilillah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satu bentuk contoh amalan istimewa yang menjadikan diri dia mendapatkan ampunan dan mendapatkan surga di sisi Allah adalah yang dicontohkan oleh Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah itu kalau dilihat dari kasat mata, dari nasabnya mulia apa boten? Seorang budak berkulit hitam. Tapi kenapa Rasulullah pernah bilang sama Bilal, wahai Bilal, sami'tu na'laika fil jannah. Wahai Bilal, sesungguhnya aku telah mendengar suara terumpahmu, suara sandalmu di surga. Faktor itu apa? Satu, Bilal punya amalan istimewa tidak pernah ditinggalkan walau sehari sampai beliau wafat, menjaga wudu dan setelah wudu sholat 2 rakaat. Ibu boleh milih apapun monggo, ya. Yang rumahnya dekat masjid, setiap hari matikan lampu masjid dan kipas angin. Kalau itu dilazimi setiap hari tidak pernah ketinggalan, masya Allah, pahalanya luar biasa. Seperti itu. Ya. Amalan-amalan yang tahu ibu-ibu semuanya. Maka kita harus punya 1 atau 2 amalan istimewa yang ini akan berbicara banyak ketika di yaumul hisab. Kita belum tentu sholat kita itu akan pahalanya sempurna. Wong khusuk kadang cekelingan kompor itu mati, sing kunci ketelisut, sing mau omahe tak kunci apa durung yo, padahal kunci ning jero tas. Sholat kita kan belum tentu diterima sama Allah, belum tentu pahalanya sempurna di mata Allah. Tapi kita harus punya 1 atau 2 amalan istimewa yang ini akan berbicara banyak di hadapan Allah di yaumul hisab. Ini penting kita lakukan. Tidak usah berat-berat, ringan-ringan saja. Ya. Kalau kita belum mampu katakan sholat malam aku terus tidak pernah ketinggalan. Ya. Sampai ada salah satu politikus itu pernah cerita sama kita. Politikus itu bukan ibu-ibu kajian. Oleh ibu kajian amal soleh biasa. Nah, kalau ini politikus, ya. Politikus ini semenjak dia tobat dari kehidupan gelapnya sekitar umur 30-an atau 20-an gitu. Sampai detik ini umurnya sekitar 40 atau 50 selalu melazimi puasa Senin Kamis. Kalau ada puasa Senin Kamis, puasa Daud yang saya lupa. Pokoknya puasa Sunnah itu mesti sampai detik ini. Kenapa? Karena dia paham. Karena beliau paham. Amalan ini yang akan menutupi amalan-amalan yang belum sempurna. Puasa Senin Kamis monggo, puasa Daud monggo, puasa yang lain monggo. Tapi kita harus istiqomah di situ. Kita pegang betul sampai kita wafat. Ya. Bahkan dulu ketika saya TPA itu dikasih tahu sebuah ajaran sederhana. Kowe nek lewat arep mangkat ning masjid, ya, kalau mau berangkat ke masjid, di tengah jalan ada batu tendangan ning pinggir. Waqaful adhan. Bagaimana hadis Rasulullah? Waqaful adhan, menyingkirkan gangguan dari jalan itu salah satu bentuk iman. Batu itu bisa jadi kalau tidak kita singkirkan, ada hujan, motor lindes, jatuh. Tapi karena kita nendang itu nggak jadi jatuh karena sudah kita singkirkan. Nah itu kalau kita lazim itu, belum ya mas aku mau jadi roket motor ya. Ya monggo cari amalan-amalan istimewa yang itu bisa Bismillah untuk melakukan secara istiqomah pagi. Itu yang kedua. Yang ketiga, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah, cara Allah untuk menghapuskan dosa-dosa kita, terutama di bulan Ramadan adalah menurunkan banyak musibah, menurunkan banyak cobaan untuk kita. Dan ini tahun ini banyak sekali untuk Ramadan tahun ini Bu. Ramadan tahun ini banyak sekali keistimewaan. Apa? Yang pertama, kita masih diliputi dengan kalau pandemi juga sudah kayak dia. Tapi kita kan masih khawatir, ya, masih agak khawatir untuk penyakit yang masih ada di Indonesia ini. Ini musibah. Kalau kita mampu mensikapi ujian ini dengan taat, dengan sabar, maka kita akan mendapatkan ampunan dosa. Yang kedua, apa keutamaan tahun ini? Tanggal 1 Ramadan ini itu. Ya, bahwa dia hari Sabtu, pemerintah hari Ahad. Silahkan mau ikut yang mana. Intinya dua-duanya ada dalilnya. Tapi apa keutamaannya apa? Nanti di 10 hari terakhir
Ganjil kabeh, maka tidak ada alasan kita 10 hari terakhir kok lelane. Ya. Semuanya istimewa. Masya Allah. Ya kalau kita melihat dari sudut pandang yang baik seperti ini, dari sudut pandang yang buruk, wah ada yang marah-marah terus. Kok batu orang tanggal siji Ramadan orang itu sudah, itu tidak usah kita pikirkan. Yang kita pikirkan kebaikannya saja. Berarti di malam hari 10 hari terakhir kita akan mendapati semuanya ganjil. Bisa jadi menurut dia benar, kita yang salah. Bisa jadi menurut kita yang benar, dia salah. Karena kita tidak tahu. Semuanya ganjil gitu saja. Maka insya Allah di situ akan kita temui malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar malam 1000 bulan. Kalau ditahunkan berapa Bu? 23,4 bulan. Kira-kira umur kita sampai ke situ nggak? Kok kata Rasulullah cuma 60 sampai 70? Terus bagaimana kita sampai ke situ? Bagaimana cara kita mengalahkan pahalanya orang-orang terdahulu sampai 500, 600, 800 tahun umat Nabi Ibrahim alaihissalam? Dengan cara kita mencari malam Lailatul Qadar. Satu malam 83,4 tahun. Kalau 10 malam 800, ya sekitaran 8.000 ya. 830 tahun. Kalau 10 tahun kita selalu mendapatkan malam Lailatul Qadar. Ya. Maka tidak ada alasan kita kok lihat-lihat. Kita mulai dari sekarang, jangan sampai setan itu senang kalau kita dan kita terlalu nyaman dengan maksiat. Nanti jadinya apa? Kita malam-malam terakhir kita akan malas futur, capek, alasan suara mesra, serasa ngaji. Alasannya macam-macam kalau sudah akhir-akhir. Masalah muslimin, ibu-ibu rahimahullah, tentang ujian. Ya, tentang ujian yang kita hadapi hari ini, ibu-ibu rahimahullah, persis yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW, ma yusibul mu'min min syauqati fama fawqaha illa rafa'ahu Allah biha darajatan aw hatta anhu biha khati'ah. Ya. Kalau kita seorang muslim, kaki kita tertusuk satu duri dan kita mampu bersabar, illa rafa'ahu Allah biha darajatan. Allah akan menaikkan derajat kita, aw hatta anhu biha khati'ah, atau dosa kita akan dihapuskan sama Allah sebagaimana gugurnya daun dari pohon. Ramadan ini momen yang paling tepat untuk kita mengambil kemuliaan maghfirah Allah. Ya, Ramadan ini waktu yang paling tepat untuk kita mengambil keutamaan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Sungguh merugi ibu rahimahullah ketika orang Islam muslim masuk bulan suci Ramadan tanpa bekal dan keluar dari bulan suci Ramadan tanpa pahala dan tanpa ampun. Sungguh merugi kalau kita selepas keluar dari bulan suci Ramadan kok tidak ada ampunan yang Allah turunkan kepada kita. Dengan tanda apa? Setelah Ramadan kita dimudahkan dengan amal soleh. Kalau kita setelah Ramadan amal soleh tambah gampang, amal sunnah tambah gampang, itu salah satu tanda ampunan Allah turun kepada kita. Tapi kok kita setelah keluar bulan suci Ramadan, ya podo wae lisan kita masih tajam kepada saudara kita, amalan-amalan sunnah kita susah untuk lakukan, ya, berarti salah satu tanda puasa kita, Ramadan kita ada yang salah di situ, ada yang gagal. Padahal kita bertemu sama Ramadan ini sebuah kemuliaan yang sangat agung dari Allah Subhanahu wa taala yang terakhir. Ya. Namun dan sebelum terakhir masih bicara masalah musibah. Tentang masalah musibah, keutamaan yang sangat besar kalau kita bersabar terlebih lagi di bulan suci Ramadan. Ya. Apa? Di dalam hadis Rasulullah Muhammad SAW dikisahkan bahwa nanti di akhirat, ya, ketika yaumul hisab ditegakkan dan yaumul mizan ditegakkan, manusia nanti akan dibagi menjadi dua golongan. Yang sana namanya ahli musibah, yang sana namanya ahli afiyah. Ya. Siapa ahli afiyah? Ahli afiyah adalah sekelompok orang yang dia hidup di dunia uripin penak terus, boleh duit gampang, jarang sakit, anaknya solih-solihah, pinter-pinter kabeh, uripin penak terus, ahli afiyah.
hidupnya itu sering diliputi dengan ujian, entah sering sakit, nyari rezeki susah, diberikan ujian-ujian dari Allah bertubi-tubi, dan dia mau bersabar, ahlul musibah. Kemudian Allah memerintahkan kepada para malaikat, "Wahai malaikat, suku ahlul musibah, hisablah dulu ahlul musibah, ahlul afiyah mengkowai." Karena ahlul afiyah sudah diberikan kenikmatan yang banyak ketika di dunia, maka hisablah dulu ahlul musibah. Malaikat berangkat sampai sana, sudah dihisab, balik lagi sama Allah. Malaikat bingung, heran, "Ya Rabbana, ya Tuhan kami, kok bisa dosa ibu itu tinggal sedikit sekali, dosanya doni gede, dosanya kok pada hilang, dosa rasanya kok hilang, dosa terlalu sering nonton Ikatan Cinta kok hilang." Masih ada begitu Bu? Masih ada buat Tidak ada ya? Alhamdulillah, doa saya dikabulkan juga. Saya berdoa itu dari tahun lalu, ya Allah, semoga Ramadan tahun ini Ikatan Cinta tamat sementara sih paling murah. Tapi ternyata tahun ini sudah selesai, alhamdulillah. Karena itu malaikat betul tayangnya itu pas tarawih itu, gitu kan? Pas tarawih antara nonton karo tarawih, kok kayak kehilangan satu episode, seolah-olah kayak kehilangan pahala yang sangat besar gitu. Insya Allah, alhamdulillah. Ahlul musibah, malaikat balik bingung, kok dosanya pada kemana ini ya Allah? Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Karena dia mampu bersabar atas cobaan dariku. Atas cobaan dariku. Allah memerintahkan kepada malaikat, "Wahai malaikat, uktubul falah." Wahai malaikat, berikan 3 hadiah yang besar dariku untuk ahli musibah. Yang pertama, Allah akan memberikan afiat. Kalau yang sana tadi namanya ahli afiat, kalau hadiah pertama yang akan Allah berikan kepada ahli musibah yang dia bersabar ketika diberikan ujian sama Allah, afiat. Afiat itu apa? Kegembiraan, kesenangan untuk mengganti air mata yang tumpah ketika dia hanya mengadu kepada Allah. Di sepertiga malam yang baru sholat berdoa, "Ya Allah, kenapa dengan ujian ini semoga Engkau jadikan aku sebagai hamba yang mempunyai derajat tertinggi, tidak langsung curhat sama mama dede." Kita itu terkadang cepat-cepat curhat sama manusia. Kita lupa yang memberikan solusi terbaik adalah Allah. Allah dulu, baru kita lakukan hanya manusia. Ya, Allah dulu yang pertama. Ya, pertama afiat. Yang kedua, khairan apa? Kebaikan. Wallahi, tidak ada kebaikan di akhirat melainkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersabar dengan ujian kita, pahalanya surga. Yang ketiga, Allah akan memberikan manzilah. Nomor manzilah, kedudukan yang sangat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, kalau kita tahu keutamaan sabar ketika kita diberikan ujian sama Allah, terlebih lagi di bulan suci Ramadan, kalau kita masuk Ramadan sakit, syukuri. Syukur kamu sabar dulu. Syukur kamu sabar dulu kalau kita sakit dulu. Ya kakak syukur kakak sabar. Syukur karena kita tahu kalau kita sabar kita akan diberikan ganti yang lebih banyak lagi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu rahimahullah, itu tadi keutamaan kalau kita mampu sabar ya, dengan ujian-ujian dari Allah. Berarti Allah menurunkan ujian cobaan kepada kita, terlebih lagi di bulan suci Ramadan, entah apapun bentuknya, itu merupakan cara Allah menunjukkan kasih sayangnya. Oke, saya ulang. Musibah cobaan yang Allah turunkan kepada kita itu merupakan salah satu bentuk cara Allah menunjukkan kasih sayangnya. Kenapa? Karena dari cobaan itu kalau kita mampu bersabar, insya Allah kasih sayang Allah akan semakin banyak, akan semakin besar yang diturunkan kepada kita semua. Masalah muslimin rahimahullah. Kemudian yang terakhir, cara Allah untuk menghapuskan dosa hambanya. Kalau yang pertama tadi Allah akan memberikan karunia rahmah berupa taubat. Yang kedua, Allah akan melihat amal ibadah seseorang. Ibadah hambaku ini biasa saja atau ada yang oke, ada yang istimewa ya. Kalau ada istimewa, bagus, istiqomah, insya Allah dari situ Allah akan menghapuskan dosa-dosa kita. Yang ketiga, Allah akan menurunkan cobaan musibah. Kalau orang ini mampu menjadikan ujian dan cobaan ini sebagai
sebelum kita meninggal itu belum tentu kita masuk surga, tapi kita bisa jadi akan terlalu lama di neraka. Maka sebelum kita tahu tempat kita di akhirat kelak, maka selagi kita masih hidup, mari kita cicil, ya. Cicil apa? Ampunan Allah dengan cara kita beristighfar, taubat, dan kalau kita diberikan ujian, mari kita bersabar, ya. Ampun bersyukur terus, untuk itu buatan pahala, tapi justru nanti akan kita dapatkan musibah selanjutnya. Masalah muslimin itu tadi sedikit banyak tentang gambaran bulan suci Ramadan adalah bulan Ramadan, ya. Dengan cara kita melakukan ibadah puasa dan kita melazimi sholat kita, sholat wajib ataupun sholat sunnah, maka disitulah letak cara Allah untuk menghapuskan dosa-dosa kita, karena di bulan suci Ramadan adalah bulan maghfirah. Kalau kita diberikan kesempatan untuk taubat, maka jangan tunda-tunda, jangan mengko-mengko, tapi langsung seketika itu mulai istighfar sebanyak-banyaknya sama Allah. Ada kesempatan banyak ibu-ibu kalau di rumah sebagai ibu rumah tangga, maka bisa beristighfar di dapur ibu-ibu sambil ngulek sambil kamu istighfar. Praktekkan itu. Tapi pas kesu ya, pas kesu kok orang-orang itu cakapin. Astagfirullah. Ya. Kalau ibu-ibu seorang guru istighfar di meja-meja kelas-kelas dengan. Kalau ibu-ibu seorang pedagang istighfar di pasar-pasar ibu-ibu semuanya. Karena kita tidak tahu istighfar mana yang akan diterima sama Allah. Ya. Jangan kita mengandalkan bulan Ramadan, bulan maghfirah. Kok aku tak poso baik, kalau sholat diampuni. Tidak. Kita harus selalu maksimal dengan cara kita meminta ampun kepada Allah. Salah satu cara yang terbaik adalah dengan cara kita istighfar dan meminta ampun sebanyak-banyaknya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin cukup sekian yang bisa kami sampaikan. Barangkali ada hal yang perlu ditambahkan. Masya Allah. Ilmu dari Ustaz Khalid pada pagi hari ini. Ustaz, ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk juga di jadi aktif ke sampai kita. Kalau saya tanyakan satu-satu, Baik, terima kasih. Ada beberapa pertanyaan. Ya nanti yang bisa saya jawab, yang tidak bisa saya jawab nanti kita ditanyakan ke Ustaz yang lain nanti. Yang pertama, ada Ustaz, misal kita membicarakan suatu masalah terkait yang membuat masalah, misal X yang kita bahas masalahnya untuk cari solusi, tapi tetap jadi nyebut nama X, itu termasuk gimana pembuatan? Gimana pembuatan? Ya jelas, itu kan keburukan X tadi, ya. Keburukan X disampaikan untuk mencari solusi. Caranya betul musyawarah, ya. Tempatnya betul untuk musyawarah, tapi caranya kurang tepat. Tidak usah nyebut kira-kira bisa nggak selesai masalah. Bisa nggak? Bisa, nggak usah nyebut. Ya. Karena namanya ghibah itu ketika menceritakan keburukan orang lain, tempatnya apapun, dalam bentuknya apapun. Ya. Kita harus minimal, karena ibu-ibu itu musuh paling berat selain setan itu lisan. Ya. Lisannya. Ini yang ada yang tanya seperti ini sudah dijelaskan beberapa ustaz, kok dibayani mana mesti? Ya nggak Bu? Kita kadang susah untuk kita suka untuk lupa diri gitu. Oleh trauma dia, astagfirullah tadi gimana? Lo kelingan sih mending deh, foto kelingan itu ya. Itu yang pertama. Tetap kita ini harus menyebut nama. Yang kedua, Ustaz mau menjelaskannya tentang ghibah dan namimah. Ghibah dan namimah. Ghibah itu menceritakan kejelekan orang lain, kalau namimah itu mengadu domba. Aku, jangan saya ya, kok saja ya. Ada si A menceritakan keburukan si A ini netral awalnya. Ada B sama C. Namimah itu ketika si A ini pergi ke B, ketemu B, si B menceritakan keburukan si C. Dan kemudian beberapa hari kemudian si A ini pergi ke C menceritakan keburukan si B. Akhirnya si C sama si B padu. Nah itu namimah. Dosanya tambah oke. Ya, menanggung dosa kedua yang diberikan namimah sama dosa dia menceritakan keburukan orang lain. Yo nek bener, nek fitnah tambah dosa.
Kemudian assalamualaikum Ustaz, saya mau bertanya, saya mempunyai masalah dengan lutut dan tulang punggung saya. Dulu ketika lutut kanan saya sedang sakit-sakitan, saya cukup lama sholat dengan cara duduk pakai kursi atau selonjor karena lutut ditekuk sakit sekali. Alhamdulillah sekarang saya sudah bisa sholat dengan normal lagi. Pertanyaan saya, sahkah sholat dengan duduk atau selonjor? Karena saya pernah dengar kata seorang kenalan itu tidak sah. Sholat itu tidak memberatkan, ya. Sholat itu tidak memberatkan. Maka kalau kita mampunya duduk, jangan dipaksakan. Karena kalau kita mampunya duduk, sedangkan punggung kita sakit, kita paksakan untuk rukuk, sujud tambah parah, maka kita harus duduk. Maksudnya, kalau kita sholat kok menjadikan sholat kita itu tambah sakit pinggang kita, tambah sakit leher kita, maka kita harus duduk. Nek boten sakit duduk berbaring, nek boten sakit berbaring, kedipan mata itu sudah cukup. Kalau memang orang itu sudah punah, sudah tidak bisa ngapa-ngapain juga tidak apa-apa, tapi tetap sholat, ternyata tetap sholat. Begini, tetap sah. Kemudian, assalamualaikum Ustaz, mohon izin bertanya, ibu saya memutus silaturahmi dengan seseorang yang disebabkan karena bapak saya bertahun-tahun tidak saling bertegur sapa. Ibu saya bertobat mohon ampun Allah agar diampuni dosanya dan sudah memaafkan orang tersebut. Apakah dengan belum bisa bertegur sapa itu masih menghalangi amal ibu saya diterima Allah Subhanahu wa taala? Ibunya kan sudah meminta maaf, ibunya juga sudah sudah bertobat ya. Intinya Bu, kalau memang kita belum bisa menyelesaikan masalah dalam minan nas, apa tadi? Ini kan permasalahan dua orang manusia, suami istri ya. Iya Bu, suami istri ya. Kata suami istri. Ini tidak bertegur sapa. Benar nggak sih? Dengan seseorang yang sudah bertegur sapa saya. Dengan seseorang, ibu dengan seseorang, artinya orang lain. Ibu ini tapi sudah dicoba apa belum? Maka kita harus pertama, kalau kita sudah melakukan hal seperti ini, kita kembalikan ke Allah dulu yang pertama, ya, ke Allah dulu, ya, ke Allah. Dengan cara apa? Kita tobat, sudah benar ibu lakukan. Yang kedua, selesaikan masalah dengan manusianya, hablum minan nas. Ya, kalau kita sudah usaha, kita sampaikan niat baik kita, kok dia menolak, sudah kelar. Tapi kalau kita tidak ada usaha untuk mencari, itu masih masalah. Terkadang kita itu tidak mengambil cara yang kedua ini Bu. Kita doa aja ampun sama Allah terus tulis. Tidak ada keinginan kita untuk hablum nasnya menyelesaikan permasalahan manusia. Ya, ini yang akan menjadikan ibadah kita akan susah untuk nyaman. Ya, hablum nasnya harus selesai dulu. Nah, tapi kalau kita sudah usaha, sudah sampaikan niat baik kita, tapi ibu itu tetap aja menolak, tapi kita sudah bertobat sama Allah, insyaallah baik. Tapi intinya kita harus berusaha dulu, tidak boleh kita langsung ambil jalan sendiri. Kemudian ada yang selanjutnya, Ustaz, terkait tadi tentang minta maaf dengan orang yang bersangkutan. Misal dulunya pernah saling meminta maaf dan memaafkan, tapi setelah beberapa lama orang tersebut mengungkit lagi apa yang harus dilakukan oleh kita, padahal sudah lama tidak bertemu dan bermuamalah setelah saling memaafkan itu. Gimana Bu itu? Kalau saya jangan ingat. Ini perempuan ya otomatis, perempuan apa gitu? Kita harus bersyukur. Ya benar kan Bu ya? Benar. Kalau laki-laki ada masalah hari ini, pesuara yang ringan kapan-kapan. Itu bedanya laki-laki sama perempuan. Maka ibu-ibu, kalau ada masalah sama suami, maaf suami barat, ya. Suami itu kalau sudah ada masalah selesai Bu. Jangankan sama teman, sama suami mungkin kadang-kadang. Mau ini mau gitu. Oke, karena itu memang tabiatnya perempuan. Maka apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita menjaga diri kita saja. Tidak usah melakukan ini. Kita menjaga, menutup celah untuk kita mengungkit kemaksiatan orang lain. Kalaupun itu yang mungkin orang lain, maka kita memaafkan dia dan kita memintakan ampun semoga dia diampuni sama Allah. Karena tabiat manusia, terutama wanita memang seperti itu. Jangankan sama orang lain, sama suami
sedekah untuk berniatkan semoga amalan ini menghapuskan dosa-dosa saya dengan orang itu. Kalau kita sudah maksimal nyarinya, kalau kita nyarinya lagi sesak ketemu, akhirnya langsung tidak boleh. Kita harus cari secara maksimal dulu. Kalau tidak ketemu, ya sudah. Kita mencoba untuk melakukan amal soleh, infak, sedekah atau apapun itu kita niatkan untuk semoga dosa kita diampuni dari amal soleh itu. Mungkin seperti itu. Dan cukup, sudah selesai. Ada satu lagi. Bersatu dengan non-muslim. Non-muslim. Ya, karena jadi sahabat yang dekat. Terus berseteru itu. Jadi pikiran selama ini memaafkan orang itu bagaimana, biasa aja bagaimana. Itu Pak Ustaz. Saya belum paham non-muslim lagi. Berseteru dengan non-muslim. Ya, non-muslim berseteru dengan non-muslim ya. Non-muslim itu juga saudara kita, tapi saudara sesama manusia, bukan saudara sesama iman. Dan kewajiban kita habimina nasihkan kepada seluruh umat manusia adalah berbuat baik. Perseteruan itu yang mulai siapa dulu? Kalau yang mulai kita, dosa kita besar. Kalau yang memulai mereka, kita memaafkan. Cukup seperti itu. Karena bagaimanapun kalau kita kasih dalil-dalil yang mereka tidak akan terima. Ya. Maka yang pertama yang harus kita pahami bahwa konsep muamalah dengan seorang manusia, entah itu muslim atau non muslim, semuanya harus baik. Ya, semuanya harus baik. Ya, karena umat muslim itu adalah Islam dari kata salim, memberikan selamat. Selamat apa? Untuk orang lain yang bersama kita itu terjaga. Hatta orang kafir. Kita lihat Rasulullah bersama orang-orang kafir Quraisy, apakah sekeras itu? Tidak. Ketika belum mereka menggendakan perang, Rasulullah halus sekali sama mereka. Ya. Tapi kalau ada sebuah fitnah dari mereka ke kita, ya sudah. Kita hanya bisa melakukan dua hal. Yang pertama memaafkan, yang kedua ya, ada tiga hal. Yang pertama memaafkan, yang kedua memohonkan ampun dia kepada Allah, yang ketiga semoga dapat hidayah pun. Tiga hal itu. Ya, kita tidak usah terlalu panjang lebarkan dan seperti itu, karena memang itu sudah urusan kita dengan dia dan urusan kita dengan Allah itu. Kalau urusan sama muslimah, penyelesaiannya harus dengan yang baik-baik, dengan cara kita menyampaikan nasihat dengan Al-Quran berkata seperti ini, hadis berkata seperti ini. Maka boleh tetap selesaikan secara